saat kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada suasana yang lebih indah selain berada di hadirat Allah. Itulah sebabnya firman-Mu berkata lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 tahun di tempat lain. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berada di rumah-Mu. Karena tidak semua orang punya waktu, punya kesempatan seperti kami. Itu sebabnya kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian, pengagungan, penyembahan telah kami naikkan ke hadapan-Mu. Kiranya hal itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Allah. Bahkan persembahan kami bawa kepadamu Tuhan. Saat yang indah ini juga kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu. Urapi hati, pikiran, pendengaran kami. Agar kami sungguh-sungguh mendengar berita kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu untuk dapat menyampaikan sesuai kehendak Allah. Berbicaralah. Kami siap, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Oleh anugerahnya kita sudah berada di bulan yang ke-10. Ya, bulan yang ke-10 di minggu yang pertama. Tidak terasa sudah kita hampir berada di penghujung tahun 2025. Hari ini kita akan berbicara bagaimana kita bersaksi, bagaimana hidup kita menjadi kesaksian melalui perbuatan kita. Maka di minggu yang pertama ini Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kita adalah kita bersaksi dimulai dari mana? Keluarga saudara sekalian adalah ladang pertama kesaksian. Artinya saudaraku sekalian, segala sesuatu yang akan kita bawa keluar dimulai dan harus diperlengkapi terlebih dahulu dari dalam. Dan dalam yang dimaksudkan adalah keluarga. Ketika kita berbicara tentang kesaksian atau bersaksi, banyak orang yang langsung memikirkan itu tugas yang dilakukan di luar rumah. Itu tugas yang dilakukan di tempat kerja kita. Itu tugas yang kita lakukan di mimbar gereja. Atau bagaimana kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan melakukan atau melaksanakan penginjilan. Pekabaran Injil ke ujung bumi atau bangsa-bangsa. Atau kita berkata kalau disebut bersaksi itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan gereja. Namun saudaraku sekalian, Alkitab mengingatkan bahwa kesaksian paling pertama dan utama harus dimulai dari keluarga.
Yosua berkata dalam pasal 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat ini adalah perkataan dari seorang yang bernama Yosua. Yosua tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia mengikut sertakan keluarganya. Kalau seorang suami boleh berhasil, tidak pernah dia berhasil dengan usahanya sendiri dan harus melibatkan keluarga. Dalam keluarga itu ada istri, ada anak, atau kalau istri yang berhasil, ada suami di belakang. Yosua ikut atau mengikut sertakan keluarganya. Artinya saudara sekalian, hidup yang sejati itu dimulai dari rumah tangga atau keluarga yang menyerahkan diri kepada Allah. Maka ketika kita berbicara mengenai bersaksi melalui perbuatan, maka kelengkapan pertama kita harus sadar, sebelum saya bersaksi di luar sana, saya harus mulai dari dalam, yaitu keluarga. Maka saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai keluarga sebagai ladang pertama kesaksian, maka kebenaran yang pertama yang harus saudara dan saya pahami adalah apa yang disebut dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, Alkitab berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, perhatikan baik, ada kata haruslah kau taruh dalam hatimu. Itu keharusan yang pertama. Yang kedua keharusannya ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Saudara, ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kita akan kebenaran yang pertama, yaitu keluarga adalah ladang pelayanan pertama kita. Keluarga adalah ladang pelayanan kita yang pertama. Di dalam keluargalah Allah memerintahkan umat Israel untuk menanamkan firman-Nya sejak dini di tengah keluarga. Tidak dikatakan ajarkanlah firman ini keluar, baru nanti ke keluargamu. Tidak demikian. Tetapi saudara-saudara harus pertama taruh dalam hatimu. Harus yang kedua ajarkan berulang-ulang. Bukan kepada tetangga, kepada yang lain. Tapi ayat itu berkata kepada anak-anakmu. Firman ini saudara-saudara harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Kapan? Alkitab bilang pada saat engkau sedang duduk di rumah. Kapan? Pada saat engkau sedang dalam perjalanan.
Kapan? Pada saat engkau berbaring. Kapan? Pada saat engkau bangun. Kalau kita melihat aktivitas ini berarti saudara-saudara, pergunakanlah segala situasi dan keadaan untuk mengajar, menyampaikan kepada mereka nilai-nilai kebenaran. Dan itu dimulai dari keluarga. Kemudian saudara-saudara, kita harus imani atau percayai bahwa keluarga adalah tempat pertama Injil diberitakan dan teladan iman diturunkan atau diwariskan. Bukan gereja, bukan sekolah. Di gereja kita berkata yang salah guru sekolah minggu. Tidak di gereja. Kita tidak bisa berkata yang salah guru agama di sekolah. Tidak saudara-saudara. Di keluarga kita. Oleh karena itu saudaraku, perhatikan baik. Jangan sibuk melayani orang lain. Tetapi lupa melayani keluarga sendiri. Jangan sibuk hanya untuk mencari nafkah. Walaupun perlu. Tetapi tidak ada waktumu untuk suami, untuk istri, untuk anakmu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Orang tua, didiklah anakmu tentang nilai-nilai rohani, nilai-nilai kehidupan. Oke, sekali lagi. Bukan gereja, bukan sekolah. Tapi keluargalah ladang pelayanan kita yang pertama. Oleh karena itu saudara-saudara, adalah sangat penting bagi saudara dan saya dalam keluargamu. Ciptakan, lakukan ini. Saat teduh keluarga. Jangan biarkan kesibukan dan seluruh aktivitas hidup dunia sekarang ini merampas sesuatu yang sangat penting, bahkan maha penting, yang seharusnya ada di tengah keluarga kita. Hanya oleh karena yang lain. Maka pertanyaan ini akan kutanyakan padamu sekali lagi. Pertanyaan yang sama yang pernah saya tanyakan pada bulan Juni yang lalu. Ketika berbicara tentang keluarga. Jawab pertanyaan ini dalam hatimu. Tidak usah kedengaran. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi keluargamu? Titik. Dan hampir setiap kita berkata, ya pastilah Pak, itu pertanyaan yang salah. Tidak salah pertanyaan ini. Pertanyaan ini benar. Apakah engkau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi keluargamu? Walaupun dalam hati kecilmu, ya pastilah Pak. Tapi dalam prakteknya tidak. Sebab kalau kita mengasihi keluarga kita, kita akan tuntun mereka sampai ke sini. Menuntun setiap anggota keluarga kita dekat kepada Allah.
supaya seluruh hidup kita berkenan di hadapan Allah dan ada dalam tuntunan Allah. Itu baru menyenangkan atau baru mengasihi dan mencintai keluarga. Engkau sibuk hanya untuk memikirkan nafkah, biaya hidupnya, uangnya, materialnya. Itu juga tidak baik kalau hanya kesibukanmu di situ. Sebab masih ada kehidupan di seberang sana. Bukan hanya di dunia ini. Yesus pernah berkata, untuk apa kau punya segala sesuatunya? Untuk apa? Kalau engkau kehilangan nyawamu, jiwamu binasa, kata Yesus. Untuk apa? Oleh karena itu saudara, mulai tidak ada istilah terlambat. Jangan bilang sibuk. Jangan bilang ngantuk. Ciptakan saat teduh bersama keluarga. Berdoa di hadirat Allah. Minta perkenanannya, minta kemampuannya. Sebaiknya kapan? Itu ya setiap hari harusnya. Tapi kalau nggak bisa, jangan sampai dikosongkan. Jangan sampai kosongkan, Pak. Nggak bisa tiap hari minimal 2-3 kali dalam seminggu. Ada persekutuan itu. Karena baik-baiknya keadaanmu sekarang merasa engkau tidak perlu Tuhan. Besok kalau udah datang malapetaka, sebutlah kesulitan itu, menjerit juga kau. Arahkan semua tenaga, minta doa. Kenapa waktu engkau baik-baik tidak lakukan ini? Itu persoalannya. Sibuk kami, Pak. Saya sekali lagi hati-hati menggunakan kata sibuk. Biasanya orang bangga ketika dibilang, wah bapak itu orang sibuk, ibu itu orang sibuk, bangga engkau mendengar itu. Tetapi saudara, kesibukan tidak boleh merusak hubungan kita dengan Allah. Kesibukan tidak boleh merusak hubungan suami dengan istri. Merusak hubungan orang tua dengan anak. Karena sibuk tidak ada waktu untuk istri. Karena sibuk tidak ada waktu untuk suami. Karena terlalu sibuk tidak ada waktu untuk anak-anak. Untuk apamu semua itu. Haleluya. Ciptakan. Jangan besok kalau sudah mulai menjerit. Memang sebaiknya kita berdoa bersama. Tapi kadang-kadang kita berkata, iya saya mau tidur, anakku belum pulang, suamiku belum pulang, istriku belum pulang karena kerja. Oke. Tapi apakah akan kita buat begitu semua? Orang tua baca firman. Berdoa bersama mereka. Kalau tidak tiap malam, tiap pagi, tiap hari. Lakukan itu. Lakukan, Pak. Jangan kesibukan lain merusak hubunganmu dengan Allah. Sekali lagi jangan itu semua mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena tidak boleh kita terputus hubungan kita dengan siapa? Sumber kehidupan itu. Sumber kehidupan itu Tuhan. Ketiga. Ini sepele. Sebelum saya tampilkan. Siap-siap engkau menjawab. Kapan terakhir kali engkau makan duduk bersama dengan anggota keluargamu? Duduk bersama. Jangan anggap sepele yang begini, Pak. Apa itu makan bersama? Bukan di restoran dibilang, Pak. Di rumah. Oh kami nggak ada meja, Pak. Nggak ada ditanya meja di sini. Duduk di tikar pun, tapi bersama-sama. Masih pernah terjadi? Masihkah ini dilakukan? Atau sudah sama sekali? Siapa yang datang, siapa yang lapar makan. Habis itu pelarian yang makan ke sana dan lain sebagainya. Itu bukan keluarga yang tertib. Jangan biasakan kau sendok makanmu sendiri. Kau makan kau sendiri di situ. Jangan biasakan. Sebab di saat kita makan, selain kita makan, kita boleh menyampaikan seperti
Yang Alkitab tadi katakan dalam kitab Ulangan. Ajarkan, gunakan waktu makan untuk membagikan pengalaman iman atau kesaksian pribadi atau kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Oke ya Pak ya, jangan bangga. Oh kami gak ada waktu makan Pak. Wah, satu makan di sana. Wah gak bisa Pak, kami orang sibuk semua. Jangan bangga dengan alasan itu. Harusnya kau malu. Karena yang kau cari itu. Karena pekerjaan itu telah merusak hubungan terbaik kita dengan semua anggota keluarga. Tadi saya bilang apa? Jangan engkau nangis setelah dingin. Waktu hangat engkau lari dari dia. Apa artinya apa? Dingin, mati. Itu maksudnya. Menjerit-jeritlah engkau di sampingnya. Padahal dia sudah dingin. Waktu masih hangat. Oh no. Enggak mau dekat. Setelah dingin, kaku badannya tak berdaya. Kamu bilang apapun sama dia enggak ada artinya. Mau kau ciumi pun terus telinganya itu. Kau ciumin mukanya itu enggak ada artinya. Kenapa? Selagi masih hangat, engkau tidak peluk, engkau tidak cium. Itu artinya apa Pak? Persekutuan. Mari kita sungguh-sungguh kasihi dan sayangi keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Kami baru pulang mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan oleh Alpha Indonesia. Mengumpulkan 30 pasang gembala jemaat, suami dan istri. Disebut seperti retreat pernikahan bagi para hamba Tuhan. Selama 2 malam 3 hari di Hotel Niagara. Dibayar mahal. Dan peserta tidak bayar sedikit pun. Kalau mau ikut bayar 3,5 juta. Semua fasilitas hotel, makanan, semua yang kita perlu disiapkan. Bahkan setelah selesai acara di hari terakhir kita dibawa keliling Danau Toba. Dengan menyewa kapal untuk keliling-keliling danau itu. Gak bayar sedikit pun. Lalu saya hanya mikir, kenapa orang ini mau buat ini semahal ini? Karena mereka melihat, mereka berdoa. Ada banyak sekarang hamba Tuhan terlalu sibuk dalam pelayanan. Terbengkalai keluarganya. Ada banyak keluarga hamba Tuhan tidak lagi menjadi pola, menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani. Selama 3 hari kurang lebih kita diperlengkapi dengan 8 sesi yang sangat penting mengenai keluarga. Saudaraku sekalian, kenapa? Jangan anggap sepele keluargamu itu. Jangan anggap biasa itu. Yang penting ada makan, ada minum, ada ini. Bukan Pak. Mari kita cintai, sayangi, ciptakan suasana yang luar biasa di tengah keluarga kita. Pernah saya bilang tidak ada broken house Pak. Nggak ada broken house. Yang ada broken home. House itu bicara rumah, gedung. Home itu suasananya. Rumah secara gedung boleh mewah, boleh keren. Di dalamnya bisa neraka. Tapi orang bisa punya rumah secara gedung sederhana. Tapi suasana di dalam. Itu
itu suasana surga. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya hidup kita menjadi saksi, mari kita benahi keluarga kita. Dan saya sangat bersyukur untuk acara itu, keluarga pendeta harus menjadi saksi. Dan saya sedang mempersiapkan 5-10 pasang suami istri di jemaat ini. Hanya yang sungguh-sungguh, yang peduli, harus sungguh-sungguh. Tidak boleh datang sekali, besoknya nggak datang lagi. Tidak, harus taken kontrak. Kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Untuk apa? Iya, kita akan buat itu. Dan yang mengajarnya bukan saya. Tadi saya dihubungi oleh Alpa Indonesia untuk Sumatera Utara. Pak, kami siap mendukung pasangan-pasangan suami istri di gereja Bapak. Kami siap datang, tidak dibayar. Tapi memperlengkapi mereka. Tinggal saya bilang, tunggu. Lagi saya atur waktu dan saya minta orang yang sungguh-sungguh. Saudara, kenapa? Sasaran iblis sekarang adalah bagaimana supaya keluarga itu hancur. Jemaat kuat dimulai dari keluarga, jemaat itu. Bangsa ini kuat dimulai dari setiap anggota keluarga. Jadi saudaraku sekalian, apa yang saudara sedang buru sekarang di tengah keluargamu? Prioritasnya apa? Hanya finansialkah yang engkau buru walaupun tidak salah? Duit, rumah bagus, fasilitas yang ada. Bukan salah Pak, sekali lagi jangan salah dengar khotbah ini. Tidak salah. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Allah harus menjadi fokus setiap orang yang tinggal di rumah kita. Lalu yang kedua, hubungan di antara semua. Suami berperan sebagai layaknya suami, ibu berperan layaknya sebagai ibu terhadap anak dan istri terhadap suami, dan berperan sebagai orang tua terhadap anak, dan engkau berperan sebagai anak bagi orang tuamu. Kedua, kesaksian itu bukan kata-kata, tetapi teladan hidup. Makanya jangan pernah bilang, saya nggak bisa bersaksi, Pak, saya nggak pintar bicara. Bukan itu tujuan utamanya. Yang pertama sekali bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Anak-anak lebih cepat meniru perilaku daripada mendengar sejumlah peraturan nasihat yang kita buat. Saudara-saudara, ini kesaksian hidup yang tidak bisa saya lupakan dan ini kebenaran. Saya udah pernah ngomong ketika bicara mengenai keluarga. Selama saya sekolah sampai SMP di kampung, saya tidak pernah merokok. Saya udah pernah bilang. Tapi saya tidak merokok bukan karena tahu saya kebenaran, Pak Alkitab. Tidak sama sekali. Bukan karena tahu, enggak tahu pun. Alasannya hanya satu, bapakku tidak merokok. Itu aja Pak. Kok siapa yang ngajarin? Ya nggak ada yang ngajarin, hanya berpikir aja dia saja yang cari duit. Gak merokok, apalagi saya bukan cari duit, kok aku pula yang merokok. Saya nggak merokok Pak. Bukan karena tahu kebenaran, tapi karena kulihat bapakku tidak merokok. Artinya, bukan kata-kata, bapak saya nggak bilang, kau nggak boleh merokok ya, enggak. Tapi dia tunjukkan dengan cara dia tidak melakukan itu. Kesaksian sejati itu adalah ketika keluarga melihat Injil. Injil itu artinya bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu bicara kabar baik di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi engkau mengasihi mereka, mengasihi anggota keluargamu, berhentilah engkau marah-marah sama istrimu, sama suamimu. Maki-maki jangan. Kasihilah mereka. Jangan sampai besok kalau udah dingin, sekali lagi ini bukan kata-kata aneh. Ketika dia sudah dingin atau seseorang sudah dingin, baru engkau menjerit. Kesempatan yang ada sekarang berbuat sesuatu yang baik bagi mereka. Amin. Oke. Nah, seringkali ini yang harus kita hindari ya, kontradiksi. Anak-anak sekali lagi lebih cepat meniru perilaku daripada kata-kata.
Dan kesaksian itu adalah ketika mereka lihat Injil. Nah, apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang salah. Mengajarkan kasih, tetapi orang yang mengajarkan tidak hidup dalam kasih, dalam amarah. Itu salah. Mengajarkan kejujuran, tapi dia bohong terus. Firman hanya menjadi teori tanpa pernah dipraktekkan. Ini salah. Hindari ini. Yang benar apa? Ajarkan kasih, hidup dalam kasih. Dengan kata lain, tunjukkanlah kesabaran dalam seluruh tindakan hidup. Praktekkan pengampunan di rumah. Jangan ada yang tidak cakapan di rumah. Wow! Mengerikan sekali sebenarnya suasana ini. Anak tidak cakapan sama mamanya, kurang ajar kau. Mama yang salah, biar. Mau mamamu yang salah, kau tidak ngomong sama dia, kurang ajar. Apalagi sudah sama-sama besar. Anak laki-laki udah besar, udah sama dengan bapaknya. Maksudnya dari segi badan, postur tubuh. Engkau benci melihat dia, engkau tidak cakapan sama dia. Memang bapakmu yang salah, tapi engkau marahnya sama dia. Kurang ajar, kurang ajar. Ampuni. Iya, ampuni. Pengampunan itu harus terbuka lebar selebar-lebarnya. Di mana? Dimulai di keluarga kita. Hidup jujur dalam hal-hal yang kecil. Wah, ada sukacita, ada kebahagiaan di tengah keluarga kita. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 berkata begini sesuai dengan poin yang kedua. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ayo, kalau rusak hubungan, mari perbaiki. Dan biarlah di rumah paling pusat segala sesuatunya yang terbaik terindah itu di rumah. Saya kan pernah bilang. Ini dengar kalau masih ingat. Misalnya ada anak berantem atau tidak nyaman dia dengan orang. Apakah dia di tempat kuliahnya, tempat kerjanya atau di sekolahnya. Langsung pulang dia ke rumah. Karena dia pikir di rumah aku tenang. Suami diperlakukan atau menghadapi sesuatu masalah di tempat kerjaan atau di mana. Dia pulang langsung ke rumah. Bukan ke tempat lain. Ada istri sebutlah di tempat kerjaan atau di mana tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Pulang dia ke rumah. Itu baru benar rumah itu berfungsi sebagaimana seharusnya dia berfungsi. Wah, lalu bagaimana kalau orang lari dari rumah? Lari dari rumah. Pernah nggak lari dari rumah? Oke, tinggal bilang kalau dia, makanya kau dulu lari dari rumah, sekarang kau tobat. Kalau sampai seseorang lari dari rumah, berarti suasana rumah itu sudah tidak benar lagi. Larinya ke tempat lain. Suami lari ke kafe, lapo. Istri pun lari ke tempat lain, anak-anak lari ke tempat lain. Berarti rumah kita sudah berubah fungsi. Sebaiknya masalah tantangan mereka hadapi dimanapun. Tapi mereka bilang pulang ke rumah. Di sana ku jumpa papa dan mama. Di sana ku jumpa kakak adikku bagi anak-anak. Aku temukan sukacita, kebahagiaan. Haleluya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau yang ketiga. Rumah tangga kita berpusat pada Kristus. Kristus Tuhan, Kristus Raja yang kami agungkan di tengah keluarga kami. Dia pusat hidup kami. Maka kita akan menjadi terang bagi sekitar kita. Sekali lagi, mari dan jadilah keluarga yang berdoa. Maka engkau akan memancarkan damai sejahtera kepada lingkungan sekitarmu. Berdoa.
Ini makan pun sudah nggak berdoa. Ada yang ambil nasi sendiri, ada yang ke teras, ada yang ke kamar mandi makan. Oh, ke kamar mandi makan. Ada. Karena ada lauk lebih enak supaya nggak diambil. Lari dia ke belakang rumah, lari ke samping. Ayo Pak, mari kita berdoa di tengah keluarga kita. Dan saya sarankan ini, Bapak, Ibu, anak-anakmu yang mau pergi sekolah. Mari kita belajar bersama. Sangatlah baik sebelum dia berangkat, bapaknya atau mamanya mendoakan dia sebentar. Dalam nama Yesus, kau pergi, Tuhan menyertaimu. Bahagia anak itu di jalan. Ayo, mulai sekarang, belum terlambat. Katakan bersama, belum terlambat. Mari kita mulai. Yang satu bilang dalam hati, hubering maju marsugut. Maksudnya Bu, lihatlah, betulnya enggak kau bilang itu. Ayo belajar. Pertama 2 kalinya, langkah pertama, kedua itunya agak malu. Hei, apa-apaan kau tumben kau doa. Jangan ketawain yang begitu. Ketika besok ada yang memulai itu, langsung bilang, bagus mari kita doa. Enggak usah ketawain. Sebab ketika engkau menertawakan, sebenarnya engkau tidak setuju dengan itu. Haleluya. Ayo kita mulai. Yang kedua, saling mengasihi. Itulah keluarga atau rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Mereka akan memancarkan kasih Kristus nyata dalam hidup mereka. Dan setiap anggota keluarga hidup dalam kejujuran. Maka kita akan menjadi saksi nyata di tengah dunia yang gelap. Itulah peran kita keluarga. Orang yang berpusat pada Kristus. Mazmur 128 ayat 1 dan ayat 2 bilang begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Oh haleluya. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi lingkungan? Nah, oke ya. Ya, bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi lingkungan kita, saudara-saudara? Ya, jadilah rumah yang ramah. Saya berharap anggota jemaat yang ada di sini tidak ada yang bermusuhan dengan tetanggamu. Tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang kalau ada. Bangun hubungan baik dengan mereka. Sambut tetanggamu. Teman tetanggamu, anak tetanggamu. Sebagai saudara di dalam kasih. Itu panggilan kita Pak. Itu panggilan kita. Tingkatkan terus kepedulian ini. Oh, sekali lagi saya mohon saudara peduli dengan ini. Pelayanan sosial itu peduli dengan orang suka dan duka. Libatkan keluarga mengunjungi orang sakit, kalau sudah layak dia ikut. Bantu yang membutuhkan, maksudnya apa? Supaya mereka tahu arti hidup yang sesungguhnya. Ayo Pak, jangan masa bodoh, jangan cuek saja. Giliran engkau besok harus dikunjungi, tidak ada orang yang mengunjungimu, kau sakit hati. Tapi Alkitab bilang, apa yang kau kehendaki supaya orang perbuat padamu. Yesus yang bilang ini, disebut dengan golden rule. Apa yang kau kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuat jugalah kepada dia. Itu Alkitab bilang. Oke, Pak sadar? Ayo sadar dulu, sadar. Tidak selamanya kita begini kuat Pak, Bu. Tidak selamanya. Hidup itu bagaikan roda yang sedang berputar. Betul apa betul? Yang mana Pak? Ya udah langsung ikut aja itu pentilnya lubang anginnya itu. Sekarang posisi di atas. Gak mungkin selamanya di sini dia. Sebab kalau selamanya di sini berarti dia gak bergerak. Kadang turun. Bisa pada posisi paling bawah. Naik lagi. Hidup kita pun begitu. Maka saudara-saudara sekali lagi.
Kalau ada anggota jemaat yang susah, yang sedang sakit, apalagi yang berduka, datang engkau di sana, datang. Datang supaya besok ketika engkau mengalami hal yang sama, orang datang juga. Bayangkan kalau tidak ada orang datang. Tapi kalau kamu bilang hari ini seperti ini, waktu aku pun sakit mana datang dia. Enak ahli dia. Engkau balas dendam. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Alkitab bilang kau sedang menaruh apa? Bara di atas kepalanya. Semua keputusan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi di tengah keluarga kita biasakan bawa ke sini. Kemana? Dalam doa. Anak ada masalah di rumah, langsung bilang, siapa yang salah? Apa katanya? Apa kata gurumu? Apa kata wali kelasmu? Jangan langsung ke situ. Mari kita doa. Doakan dia, terhibur dia, nyaman dia. Mari kita biasakan semua apapun masalah di tengah keluarga kita. Dibawa di dalam doa. Yang setuju katakan amin. Nah oke, sedikit lagi. Nah lalu bagaimana? Dari mana kita mulai? Inilah alur kesaksian yang terus mengalir. Jangan lompat-lompat ini. Yang pertama adalah dimulai dari rumah. Kesaksian kita dimulai dari rumah, keluarga yang setia. Dari sini awalnya, bukan dari gereja. Lalu setelah dari rumah, kemana kita pergi? Pergi di gereja. Inilah gereja itu disebut komunitas iman kita. Di gereja kita diajar lagi. Bertambah lagi pengajaran kita yang kita tidak dapatkan di rumah. Maka setelah dari gereja, saudara percaya, kita sampai pada komunitas yang lebih luas, namanya masyarakat. Supaya kita bisa menjangkau lingkungan sekitar kita. Yesus berkata, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Kamu akan menjadi saksiku. Dari mana? Dari daerah. Dari tempat di mana mereka berada waktu itu. Baru makin keluar, makin keluar, makin keluar. Tidak disebut supaya kamu menjadi saksiku. Mulai dari ujung bumi. Terus mundur lagi ke dalam. Enggak Pak. Dari rumahnya dulu. Dari bagian yang terdekatnya. Yang paling dekat dengan kita adalah rumah, keluarga. Setelah itu sudah pasti gereja, komunitas di mana kita menjadi anggota gereja. Lalu setelah itu masuklah kita ke masyarakat. Dan terakhirnya saudara-saudara, kita akan ada di bangsa atau menjadi dampak yang meluas ke seluruh bangsa. Jadi saudara bayangkan, sekali lagi bayangkan. Jika setiap keluarga Kristen hidup seperti alur ini. Kesaksian akan mengalir secara alami dari rumah hingga ke bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian sejati itu bukan dimulai dari panggung besar atau pelayanan di luar rumah. Melainkan dari lingkungan yang paling sederhana, paling kecil. Tetapi paling penting. Namanya keluarga. Keluarga itu adalah ladang pelayanan pertama kita. Karena di sanalah firman harus ditanamkan dan iman diwariskan. Tanda engkau sayang anggota keluargamu, hai Bapak Ibu, didik anakmu dalam kebenaran. Ajar dia untuk datang pada Tuhan. Saya akan ulang kalimatku ini berulang-ulang. Jangan kasih kebebasan bagi anakmu untuk memilih selagi dia masih ada di depan kita, dalam arti masih dalam tanggungan kita. Kecuali besok kalau dia sudah berkeluarga. Dia bebas menentukan pilihannya. Tapi selagi masih bersama dengan kita, jangan pernah bilang mau ke gereja enggak anakku? Enggak mak, aku mau nonton. Ya udahlah, baik-baiklah kau nonton ya anakku. Kau tidak sayang sama dia. Kau harus, kalau tanda engkau sayang sama dia. Bukan hanya kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Tapi kebutuhan rohaninya juga. Kesaksian adalah teladan hidup.
Gak pintar bicara tidak alasan. Gak pandai berkata-kata tidak alasan. Perbuatan kita itu jauh lebih penting dari sejumlah kata-kata yang kita ucapkan. Dan ciptakan keluarga, rumah yang berpusat pada Kristus, maka akan memancarkan kasih dan damai bagi lingkungan sekitar. Sebagaimana Yosua berkomitmen, biarlah kita juga memiliki komitmen yang sama. Mari kita ucapkan bersama-sama komitmen ini 2, 3 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari rumah tangga yang setia seperti inilah, maka Injil Kristus akan terus dinyatakan kepada dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meneguhkan komitmen yang sama hari ini. Ciptakan sesuatu yang baik. Hubungan dengan Tuhan, fellowship dengan sesama, mari kita ciptakan terus di tengah keluarga kita. Kesibukan, kemajuan teknologi yang semakin hebat, makin canggih, tidak boleh mengambil alih hal-hal yang seharusnya dinikmati oleh setiap anggota keluarga di rumah kita. Sekali lagi, ingat dan jadikan keluargamu sebagai ladang pertama untuk menjadi saksi atau bersaksi. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kalau bulan ini Tuhan Engkau menginginkan kami bersaksi melalui perbuatan. Bukan melalui kata-kata kami, tapi melalui perbuatan kami. Maka sebelum kami bersaksi dimanapun, kami harus menata hidup kami yang kami mulai dari keluarga kami. Diberkati para suami, diberkati para istri, diberkati anak-anak, diberkati ibu, bapak yang single parents. Mereka tetap kuat dan kokoh karena Tuhan menopang. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.